Tenang, Wojciech. Tenang saja. Selesaikan yang satu dulu, baru yang lain. Kau membuatku pusing. Jangan terburu-buru. Apa artinya 10 menit bagiku? Gunakan otakmu, Wojciech. Paling-paling kau akan hidup 30 tahun. 30. Jadi 360 bulan, hari, jam, dan menit. Akan kau pergunakan untuk apa waktu yang sesingkat ini? Coba kau perhitungkan untuk dirimu, Wojciech. Ya, Kapten. Jika aku berpikir tentang keabadian, Wojciech, aku jadi khawatir tentang dunia ini. Tugas, Wojciech, hanya tugas kita yang abadi. Ya, abadi. Kau tahu itu? Tapi ngomong-ngomong, juga tidak terlalu abadi. Hanya sepintas saja. Ya, sekilas saja. Aku menjadi pahit memikirkan dunia yang cuma sekali berputar selama sehari semalam. Waktu dibuang-buang, diputar kemana kita ini? Tonton kincir angin saja sudah membuatku susah, Wojciech. Ya, Kapten. Wojciech, kau selalu kelihatan muram. Orang baik-baik tidak menunjukkan kesusahan hatinya. Seseorang disebut baik jika hatinya sehat. Nah, Wojciech, bicaralah sesuatu. Bagaimana cuaca hari ini? Buruk, Kapten. Buruk. Anginnya kencang. Memang telah kurasa anginnya berputar-putar. Angin begini sama saja pengaruhnya dengan tikus. Aku pikir datangnya dari utara selatan. Ya, Kapten. Utara selatan. Tunggu kau. Benar-benar keledai. Wojciech, sebenarnya kau orang baik, tapi tidak punya moral. Moral, itulah yang harus kau miliki. Mengerti? Satu perkataan agung, kau kawin dan punya anak tanpa disyahkan gereja. Seperti kata pendeta kita, tanpa disyahkan gereja. Ah, sudahlah. Bukan aku yang menciptakan kata-kata itu. Tuhan, Kapten. Tuhan tidak akan menuntut terlalu banyak terhadap seekor cacing, hanya karena disebabkan tak seorang pun berkata amin waktu menciptakannya. Tuhan berkata, biarkan makhluk-makhluk kecil itu datang padaku. Apa katamu? Alangkah gilanya jawaban itu. Aku malah jadi bingung. Yang kumaksudkan dengan itu adalah kau. Mengerti? Mengerti, Kapten. Bagi kami orang-orang miskin, yang diperlukan ialah uang. Uang. Jika uang tak ada, maka tak ada moral untuk mewujudkan orang-orang seperti Kapten di dunia ini. Kami hanyalah darah dan daging. Orang-orang seperti kami tak mungkin bersih di dunia atau dimanapun. Andai kata kami masuk surga, kami juga akan diperlakukan dengan cara yang sama. Wojciech, kau tidak memiliki akal budi. Laki-laki yang tidak punya pertimbangan. Darah dan daging. Kau tahu kenapa jika istirahat dekat jendela sesudah hujan, aku melihat paha-paha perempuan di sana? Ya Tuhan, Wojciech, karena aku tahu bahwa cinta itu juga cinta. Aku juga darah dan daging, Wojciech. Tetapi akal budi, pertimbangan, dengan hal-hal begitulah aku dapat uang dan jalankan waktu ini. Aku selalu berkata pada diriku, kau orang yang penuh dengan akal dan budi. Orang baik, seorang lelaki baik. Ya, Kapten.
Akal budi, saya memang tidak banyak memilikinya. Tetapi Tuhan lihat sendiri yang ada pada kami. Orang-orang rendah itu sudah sangat alami sifatnya. Misalnya jika saya sekarang memakai topi, memiliki jam kantong, membawa tongkat dan pandai berbicara, saya pasti akan berakal budi juga. Saya tahu bahwa itu baik, Kapten. Tetapi saya hanyalah orang rendah. Kau baik, Wojciech, kau baik. Tapi kau terlalu banyak berpikir sehingga cepat tua. Kau selalu muram. Nah, ngobrol-ngobrol begini pun membuatku capek. Kau boleh pergi sekarang. Tapi jangan lari. Perlahan-lahan saja, sabar dan tenang keluar jalan raya. Kau tahu, Andres, tempat ini angker. Kau lihat cahaya di rumput sana. Disitulah jamur beracun tumbuh dengan liarnya. Di malam hari, hantu kepala manusia menggelinding di sekitarnya. Suatu ketika seseorang memungutnya, dikira seekor landak. 3 hari 3 malam ia tergeletak di tempat kayunya. Andres, ternyata ini adalah bekas kuburan, Andres. Di sela-sela dedaunan hijau, sepasang tupai mencari rerumputan. Diam, Andres. Dengar, ada sesuatu yang bergerak. Daun-daun dan rumputan hijau, semuanya habis termakan. Bergerak di belakangku. Di bawahku hampa, Andres. Dengar, kosong di bawah sini. Hantu-hantu kuburan. Aku takut, Franz. Begitu aneh dan tenang. Membuat kau tahan napas, Andres. Berkatalah sesuatu, Andres. Lihat, alangkah terang benderangnya langit di atas kota. Ada api menyala di langit. Ada suara seperti trompet. Ayolah, jangan menoleh ke belakang. Wojciech, kau masih dengar itu? Tenang. Dengar, semuanya kelihatan tenang. Seperti dunia telah mati. Dengar, ada suara tambur. Kita harus kembali. Nah, anakku, kau dengar? Margaret, itu mereka datang. Bukan main tegapnya orang itu, Mary. Besar seperti gunung. Gayanya jantan, seperti singa. Oh, Mary, ia mengerling kepadamu. Hampir-hampir aku tidak percaya. Kaulah yang dituju, Mary. Prajurit, betapa gagahnya mereka. Mary, matamu masih bercahaya? Peduli apa, Margaret? Punyamu dapat kau bawa ke tukang gadai agar mereka bisa menggosoknya hingga menghilang dan laku dijual. Sial kau. Mau apa sebenarnya orang itu? Barangkali kau memang anak jadah, tetapi kau masih membawa kegembiraan pada ibumu. Gadis, ada apa di rumah ini? Anakmu. Tapi di mana suamimu? Di malam hari aku menyanyi. Mengapa diriku dinodai? Biarkan mereka berbuat seenaknya. Beri mereka anggur dan rumputan. Jangan kandung, jangan air telaga, tapi anggur
menyegarkan. Siapa? Kau itu Franz? Masuklah. Tak mungkin, ada tugas memanggil. Membelah kayu buat kapten. Ya, Mary. Ada apa, Franz? Kau nampak gelisah. Mary, terjadi lagi. Berkali-kali. Bukankah telah dikatakan dalam kitab suci, lihatlah asap keluar dari bumi seperti asap kompor. Oh, kau? Diikutinya aku sampai ke kota, sesuatu yang tak bisa kita mengerti, sehingga membuat kita kehilangan akal. Apalagi yang akan terjadi? Franz! Aku harus pergi. Kita ketemu di keramaian nanti malam. Aku punya sesuatu. Aduh, aku melihat hantu sampai-sampai tak peduli pada anaknya. Dia akan hancur kalau terus-terusan begini. Kenapa kau diam, nak? Takut. Hari sudah gelap seperti mulainya kebutaan. Hanya lampu-lampu jalan yang terang mengerikan. Yahoo, orang tua miskin dan anak sengsara, gembira dan brengsek. Astaga, jika kebablakan sudah masuk akal, maka sintinglah kita semua. Alangkah gilanya dunia ini. Alangkah indahnya dunia ini. Para hadirin, bila Anda melihat makhluk yang diciptakan Tuhan ini sebagai wujud aslinya, maka Anda tidak akan melihat apa-apa. Tetapi seni, lihatlah apa yang seni telah lakukan. Seni telah merubahnya. Dia dapat berjalan tegak sambil memakai jaket dan celana ketat, juga membawa seorang pedang kesayangannya. Inilah monyet prajurit. Ia tak lagi tergolong pada pangkat rendah jenis kejantanan. Ayo beri hormat. Nah, begitulah. Benar-benar jantan tulen. Ayo sekarang ciumi kami. Hahaha. Anak ini benar-benar berdarah musik. Ingin nonton? Boleh juga, pasti bagus. Kau lihat renda baju pada laki tadi dan istrinya pakai celana. Hei, tunggu. Coba lihat. Alangkah cantiknya. Astaga, bagaimana kalau jadi istri seluruh resimen kavaleri? Dan menyambung turunan-turunan mayor-mayor tambur. Lihat gaya kepalanya, rambutnya yang hitam. Bukan main lebatnya. Pandangannya seperti menembus ke suatu arah. Mari kita ikut dia. Ya Mary, seperti berpuluh-puluh kucing hitam dengan mata listrik. Oh, malam yang indah. Ayo, pertontonkan bakatmu. Tunjukkan bahwa kau punya akal. Ayo sudutkan manusia agar malu, biar mereka tahu. Para hadirin, binatang yang Anda lihat ini 4 kaki di tanah dan sebuah ekor menjuntai adalah anggota dari masyarakat cerdik pandai. Ia adalah profesor di perguruan tinggi kami yang mengajar naik kuda dan main anggar. Kecerdikannya adalah hal biasa bagi Anda. Tapi ia juga punya cara berpikir ganda. Misalnya, apa ada di antara para hadirin yang cerdik melihat seekor monyet? Baiklah, sekarang manusia sudah dibuat malu. Binatang ini seperti yang Anda lihat, dalam keadaan ilmiah yang sangat ideal. Ambil pelajaran darinya. Tetapi sebaiknya Anda berkonsultasi dengan dokter Anda. Sebab kalau tidak, bisa berbahaya sekali. Sekarang kita sudah diberitahu, berbuatlah sewajarnya. Kau diciptakan dari debu, pasir, dan kotoran. Kau mau lebih dari pasir, debu, dan kotoran? Bagaimana akalmu? Para hadirin, ia punya jari. Dia dapat berhitung. Sekalipun dia tidak bisa menghitung dengan jari, mengapa? Hanya karena dia tidak dapat menyatakannya. Dia tidak bisa menerangkannya. Ia separuh manusia dan binatang. Coba katakan para hadirin, jam berapa sekarang? Apa ada di antara para hadirin yang punya jam? Jam? Ini Pak. Aku tidak akan lewatkan acara ini. Betapa cantiknya. Batu-batunya sangat gemerlapan. Apa yang dikatakan orang-orang tentang mereka? Tidurlah anakku, tutup matamu rapat-rapat. Nah, begitu.
Rapat-rapat terus begitu. Kalau tidak, nanti kamu dibawanya pergi. Tutuplah nak, matamu rapat-rapat. Si pengemis berkeliaran di jalan. Kamu akan dibawanya nanti ke kampung rumah tak beratap. Mestinya ini, Mas. Andai kata aku bisa menari di tengah mereka. Barangkali orang-orang seperti kami punya tempat di pojok dunia dengan sekeping cermin. Tetapi bibirku merah seperti bibir perempuan cantik yang memiliki cermin besar. Setiap lelaki terhormat mencium tangannya. Tetapi aku hanya perempuan rendah kebanyakan. Diamlah nak, tutup matamu. Peri malam sedang menyusuri lorong-lorong. Tutup matamu. Kalau tidak, mereka akan melempari pasir ke matamu hingga buta. Apa yang kau pegang itu? Bukan apa-apa. Terlihat gemerlap di jari-jarimu. Anting-anting, aku menemukannya. Aku belum pernah menemukan barang begitu sekaligus pasang. Aku hanya manusia, Franz. Lupakan itu, Mary. Lihat cara anak itu tidur. Angkatlah kepelukan. Kursi itu menyakitinya. Keringat di dahinya. Segala yang ada di bawah mata. Hari ini adalah hidup. Tidur pun berkeringat. Miskin kita. Ini uang lagi, Mary. Gajiku dan pemberian kapten. Kau baik sekali, Franz. Aku harus pergi, Mary. Kita ketemu nanti malam. Tak ubahnya seperti makhluk celaka. Sialan, aku bisa menikam diriku. Setan, segalanya untuk setan saja. Dan apa yang kau lihat, Wojciech? Kau dengan kata-katamu. Apa itu, dokter? Aku melihatmu, Wojciech. Kau kencing di jalan. Kau pepatkan dirimu ke tembok seperti anjing. 300 rupiah satu hari untuk membersihkan itu semua. Wojciech, itu tabiat buruk. Dunia menjadi busuk, sungguh busuk. Tapi dokter, aku sudah tidak tahan. Wajar sekali. Sudah tak tertahan. Sudah tak tahan. Bukankah aku sudah buktikan bahwa otot-otot penarik fiskai dapat dikendalikan? Wojciech, manusia adalah makhluk bebas. Kehendak untuk merdeka itulah merupakan sifat individual manusia. Tidak bisa menahan kencing. Sudah makan kacang, Wojciech? Tak lain kecuali kacang melulu. Cruciferae. Ingat itu. Ini akan menyebabkan revolusi dalam pemikiran ilmiah. Akan kuuraikan. R2O 10 amonium hidroklorid hydroxide. Coba kencing lagi. Wojciech, masuk ke situ. Coba. Tidak bisa, dokter. Kencing di tembok? Bisa. Aku sudah mencatatnya. Aku tulis. Ada di sini rumus semua itu. Apa yang kulihat? Dengan mata kepalaku sendiri aku melihatnya. Aku melongok keluar jendela. Oleh karena cahaya matahari, kencing itu menguap dan bisa membuat orang bersin. Dan apa yang kulihat? Apa kau bawa katak percobaan untukku? Katak air besar, polips, kristatellum. Jangan dekati mikroskop itu. Ada sari infusorium di situ. Aku akan menyulingnya nanti. Benar-benar kencing di tembok. Ya, aku melihatnya. Tak apalah, Wojciech. Aku tidak jadi marah. Marah adalah tidak sehat dan tidak ilmiah. Aku tenang-tenang saja. Denyut nadiku biasa saja. Teratur 60. Bicara padamu dengan rileks. Kenapa harus marah pada orang? Tuhan melarangnya. Namun, manusia jika percobaan gagal padamu. Tapi Wojciech, kau semestinya tidak kencing di tembok itu. Apakah dokter belum juga mengerti? Memang orang dididik seperti apa yang telah dokter katakan? Berkarakter boleh dibilang, tetapi tidak dapat menahan kencing adalah soal lain. Sangat wajar, begitulah alam. Begitulah, bagaimana bisa saya jelaskan? Misalnya... Wojciech, kau berfalsafah lagi. Begitulah adanya. Ya, dokter, apabila alam sudah mendesak. Alam mendesak? Apa maksudmu? Apabila alam mendesak, yaitu apabila sudah tidak tertahan lagi, dunia menjadi gelap, dan tuan-tuan terpaksa meraba-raba dengan tangan, dan segalanya lepas seperti dalam jaring laba-laba. Begitulah jalannya.
jika sesuatu terjadi dengan sendirinya dan juga tidak dengan sendirinya, jika sesuatu telah menjadi gelap dan tinggal hanya cahaya merah di sebelah barat seperti perapian. Dan lalu kau berkeliling-liling mencakar dengan kakimu seperti laba-laba. Dokter, pernah Tuhan melihat sesuatu dengan alam ganda? Jika matahari berhenti berputar pada jam 12 siang, seakan-akan seluruh dunia terbakar rasanya. Itulah saatnya suara-suara yang dahsyat menyuruh saya. Wojek, kau mengalami eberatio. Di dalam jamur beracun. Dokter, disitulah dia. Apakah dokter pernah memperhatikan tanda-tanda jamur beracun tumbuh di rumput? Sayang, Tuhan tidak dapat mengetahui apa yang mau diucapkannya. Wojek, kau mengalami eberatio mentalis partialis yang paling bagus. Bintang kelas 2, 100%. Wojek, kau naik pangkat. Ide fikse tingkat 2. Tapi dengan keputusan menusul. Kerja seperti biasa. Mencukur kapten? Masih dokter. Masih makan kacang? Semuanya masih seperti biasa dokter. Semua uang Mary yang menerima untuk keperluan rumah. Tugas lagi sekarang. Ya dokter. Kau manusia menarik, Wojek. Kau naik pangkat. Baik-baiklah. Mari kuperiksa denyut nadimu. Berdirilah. Dada bidang seperti banteng, jangkut lebat seperti singa di lingkungan yang diciptakannya. Tak ada wanita yang lebih hebat dariku. Tetapi hari Minggu, jika aku memakai kaos tangan putih dan topi berbunga, pangeran selalu bilang, ampun, betapa gagahnya orang ini. Betulkah? Sepertinya memang benar. Dan kau juga wanita sesungguhnya, lonceng neraka. Mari kita membuat turunan mayor-mayor tambur. Bagaimana? Lepaskan. Kau kucing betina. Hanya boleh pegang. Kau memiliki setan di matamu. Apa pedulimu? Jangan cepat-cepat, dokter. Hentikan tongkat itu. Buru-buru seperti mau mati saja. Laki-laki baik dengan otak yang jernih tidak berjalan seperti berlari begitu. Seseorang laki yang baik. Dokter, izinkan saya menyelamatkan nyawa seseorang. Aku terburu-buru, Kapten. Dokter, saya merendahkan diri dan jadi sentimental apabila pakaian seragam ini saya gantung. Saya segera menangis. Napas memburu, gemuk terlalu banyak lemak, leher pendek, bentuk palopektis. Kapten akan menderita aplopeksia cerebia, mati syaraf. Mungkin hanya 11 saja. Ya, mati separuh. Kalau Tuan beruntung, hanya mental Tuan saya yang terganggu. Tuan masih bisa makan sayuran. Itulah yang akan menimpa diri Tuan dalam 4 minggu ini. Saya yakin penyakit Tuan adalah yang paling menarik. Jika Tuhan menghendaki, mungkin lidah Tuan mati separuh, maka eksperimen kami akan betul-betul abadi. Jangan menakut-nakuti saya, dokter. Orang bisa mati karena ketakutan. Ya, hanya karena ketakutan itu saja. Itu telah banyak saya lihat. Dengan hanya bunga di tangannya mereka, dan orang-orang itu hanya berkata, ia orang baik-baik semasa hidupnya. Kau setan pembunuh. Kapten tahu apa ini? Inilah yang disebut Tuan kepala kosong, si pencabut nyawa. Tuan tahu siapa ini? Inilah Tuan otak lumpur, setan pembunuh. Main-main saja, saya orang baik. Tapi saya juga bisa bermain seperti itu. Wojek, kemana terburu-buru? Sabar Wojek, kenapa ia lari seperti pisau cukur membabati rumput Tuan bisa digarapnya? Seperti akan menghadapi suatu resimen kerajaan yang bisa dicukurnya saja. Bagaimana pendapatmu dengan jenggot-jenggot panjang Wojek? Bagaimana Wojek, jenggot panjang? Ah, ya, Wojek, si jenggot panjang. Bagaimana mungkin kau tak menemukan jenggot panjang di mangkuk supmu itu? Apa? Ada. Jenggot tukang mesin? Punya bintara? Punya mayor tabur? Bagaimana, Wojek? Kau punya wanita tiada bandingnya. Betul Kapten. Apa maksud Kapten? Bagaimana seseorang membuat muka? Ya, barangkali tidak di dalam sup. Tetapi kalau kau cari di pojok-pojok, mungkin kau masih bisa menemukan sepasang bibir. Sepasang bibir Wojek. Telah aku rasakan juga mesranya Wojek. Mengapa kau jadi pucat? Kapten, saya ini orang susah. Tidak punya apa-apa Kapten.
Apa kapten bercanda? Bercanda? Denganmu, Wojciech? Denyutmu, Wojciech. Denyut nadimu pendek-pendek. Kuat loncat-loncat tak teratur. Kapten, bumi ini panasnya seperti neraka. Tetapi saya merasakan dingin seperti es. Neraka itu dingin. Berani bertaruh? Tak mungkin. Ya, Tuhan, tak mungkin. Prajurit, apa kepalamu ingin kutembak? Pandangan matamu sangat menyakitkanku, Wojciech. Tapi aku ingin menolongmu sebab kau orang baik. Otot muka tegang, kaku, kadang-kadang gugup, sangat mudah tersinggung. Permisi. Sesuatu bisa terjadi. Ya Tuhan, apa yang akan terjadi? Udara sangat bagus, Kapten. Langit merah, bersih dan biru mengundang orang tak lagi memaku diri di sana. Oleh karena kebimbangan di antara ya, dan ya. Ya dan tidak, Kapten. Apakah ya dan tidak itu salah? Akan kupikir-pikir. Ajaib. Wojciech naik pangkat. Orang-orang ini membuat saya pusing begitu cepat. Tuhan tahu orang yang baik-baik selalu menjaga dirinya. Orang-orang baik tak mempunyai keberanian. Hanyalah monyet-monyet saja yang punya keberanian. Saya masuk tentara ini untuk menunjukkan bahwa saya tidak punya keberanian. Aku tak bisa melihatnya. Kau harus dapat. Mestinya kau dapat menahannya dalam genggamanmu. Ada apa, Franz? Kau mengingau, Franz? Dosa sangat besar begitu menebar. Busuk itu tidak akan lenyap sebelum malaikat membakar kemenyan dari surga. Bibirmu merah, Mary. Tak ada luka. Mary, kecantikanmu seperti dosa. Tetapi bisakah wujud begitu manis? Franz, kau bicara seperti orang demam. Setan! Apa dia berdiri di situ? Seperti ini? Seperti ini? Dunia makin tua dan hari makin panjang. Karenanya banyak orang yang dapat berdiri di tempat yang sama berganti-ganti. Aku melihat dia. Aku melihat dia, Mary. Banyak yang bisa kau lihat kalau kau punya mata sepasang. Kau tidak buta dan matahari terang. Sundal kau. Jangan sentuh aku, Franz. Lebih baik aku ditikam di dada daripada kau pegang aku. Ayahku pun tak berani menyentuh aku pada waktu aku berumur 10 tahun. Hanya aku boleh memandangnya. Jalang! Itu ganjaranmu. Kita masing-masing merupakan karang yang curam. Kau pusing jika melihat ke bawah, itu sudah wajar. Membuatnya seolah-olah tak bersalah. Ya, bersih. Kau mempunyai tanda kejenisan itu. Apakah aku tahu seakan-akan ini? Apa aku tahu? Siapa tahu? Pelayan rumah orang periang, duduk di kebun sehari-harian. Pelayan rumah. Andres, Hah? cuaca bagus, Andres. Hari Minggu yang cerah, musik di luar kota, pelacur sudah siap. Orang-orang berkeringatan, hiburan banyak. Gundah menari, Andres. Mereka menari-nari. Di rumah kuda dan bintang. Menari-nari. Aku tak peduli. Pelayan rumah orang periang, duduk di kebun semalaman. Prajurit baris berdatangan. Andres, aku gelisah, Andres. Sinting kau. Aku harus keluar. Soal itu bolak-balik di mataku. Menari-nari sampai tangannya panas. Kurang ajar dia, Andres. Apa yang kau inginkan? Aku harus pergi. Memastikan diriku. Kau sudah gila untuk perempuan sundal itu? Aku harus keluar, Andres. Di sini panas. Kemeja yang kupakai bukan milikku dan jiwaku harum bau anggur. Hei tetangga, ku beritahu demi persahabatan seadanya. Pemburu tepian Rine melewati hutan berpacu kuda. Halo, betapa bebas lepas melintas di padang luas. Hidupku pun diburu-buru. Lelaki itu bersama dia. Sialan mereka. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Berputar, bergulung. Kenapa Tuhan tidak meledakkan matahari saja? Biar mereka berguling di sampah. Hidung belang dan sundal, buaya darat dan binatang dilakukannya hal itu di siang bolong. Yah, bahkan di telapak tanganmu. Seperti lalat-lalat perempuan. Perempuan itu bernafsu. Jangan berhenti. Si anak jadah. Lihat bagaimana ia menggerayangi seluruh tubuhnya. Telah dikuasainya dia seperti waktu aku pertama kali dulu. Apa kerjamu di sini, Franz? Jam berapa sekarang, Andres?
Hampir pukul 10, Franz. Aku pasti sudah lewat. Lebih cepat lebih baik. Kenapa, Franz? Biar lekas berakhir. Apanya, Franz? Dagelannya, Andres. Buat apa kau duduk-duduk dekat pintu di situ? Enak di sini. Biasanya orang tak sadar saking seenaknya bahwa mereka berada di dekat pintu. Sampai orang mendorongnya atau menarik kakinya lebih dulu. Mari ikut kami. Enak di sini, Andres. Kau mabuk, Franz. Belum juga cukup. Bagaimana juga, pikirlah, seorang pengembara yang berdiri di tengah-tengah arus zaman, menjawab kebijakan Tuhan dan bertanya, apakah manusia itu? Ya, sungguh-sungguh saya katakan, atas dasar apa? Petani-petani, tukang-tukang kotak, tukang sepatu, dan dokter hidup. Jika Tuhan tidak menciptakan manusia menurut pola kebutuhannya. Bagaimana tentara bisa hidup jika Tuhan tidak melengkapi dengan rasa saling bunuh-membunuh? Oleh karena itu, jangan ragu-ragu. Segala sesuatu indah dan menyenangkan. Namun, semua yang ada di bumi ini laknat. Bahkan uang bisa mencelakakan. Sebagai penutup, kawan, mari kita kencing demi penderitaan ini. Biar ada seorang Yahudi dan mati. Baunya. Ya, bau busuk perempuan itu. Mulutnya merah-merah delima. Apakah itu yang kau cium? Aku mencium bau darah. Darah. Segala sesuatu aku lihat memerah. Seperti mereka sedang aling tindih di lautan darah. Jangan berhenti. Itulah bunyi seruling biola. Jangan berhenti. Tak ada lagi musik. Siapa yang bicara di bawah sana? Apa? Apa yang kau katakan? Keras. Lebih keras. Tikam. Tikam perempuan jalang itu. Sampai mati. Sampai mampus. Haruskah? Mestikah dikatakan dari bawah sana juga? Apakah juga Anggina mengatakan begitu? Kata-kata itu tidak berhenti. Jangan berhenti. Tikam dia. Mati. Mati. Andres. Hei Andres. Kau mau apa? Aku tidak bisa tidur. Kalau aku pejamkan mata, semuanya berlingkar-lingkar di suatu tempat dan bunyi biola itu. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Kemudian suara itu juga datang dari dinding. Kau tidak mendengar apa-apa. Memang, biarkan mereka dansa. Akhirat toh akan kecapean. Tuhan melindungi kita semua. Amin. Suara itu terus menerus. Tikam. Tikam. Membuka mataku seperti pisau. Belati besar dan tebal menggeletak di atas meja. Seorang tua duduk di dekatnya. Itulah pisau yang menggodaku. Seharusnya kau minum obat bubuk supaya demammu hilang. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tidurlah kau sinting. Tidur. Tidur. Hadirin, saya berdiri di atas podium seperti dulu waktu Daud memeluk Betsba. Tetapi sekarang saya hanya mengintip celana paris milik gadis-gadis asrama yang sedang dijemur di pekarangan. Hadirin, sampailah kita sekarang pada masalah penting, yaitu hubungan objek dan subjek. Sekarang kita pilih saja salah satu makhluk yang nampaknya sebagai ciptaan Tuhan yang paling tinggi, dan marilah kita selidiki hubungannya dengan angka, bumi, dan susunan planet. Hadirin, jika kucing ini saya lemparkan keluar jendela, bagaimanakah keluasan reaksi makhluk ini terhadap pusat titik beratnya, center gravitation, dan menurut bawaannya? Hey Wojciech, Wojciech! Dokter, saya digigit. Omong kosong. Ia memegang binatang itu seperti sayang seperti kepada nenek dan kakeknya. Dokter, ia mencakar saya. Oh, baiklah. Baik, Wojciech. Apakah ini para hadirin jenis dari kutu ayam? Jenis bagus. Para hadirin, hewan tadi tak memiliki bawaan ilmiah. Di sini
ada sesuatu yang lebih baik untuk kita pelajari. Coba lihat orang ini. Selama 3 bulan, ia hanya makan kacang melulu. Perhatikan akibatnya. Arah-barah, denyut dandinya, tak karuan, dan sorot matanya. Segalanya jadi delas, dokter. Sabar, Wojciech. Beberapa hari lagi selesai. Rasakan denyut nadinya. Hadirin, rasakan. Sekarang, Wojciech, gerakan telingamu biar diketahui oleh hadirin. Maksud saya, untuk memperlihatkan pada kalian bahwa ia mengendalikan dengan 2 otot. Ayo gerakan. Dokter. Oh, Goblok kamu. Apa saya harus menggerakkan telingamu? Apa kau bertingkah seperti kucing tadi? Ya, para hadirin, inilah suatu masalah perkembangan perubahan menjadi keledai yang sebagian besar merupakan akibat dibesarkan perempuan. Berapa helai rambutmu telah dicabut oleh ibumu yang cengeng untuk souvenir, makin menjadi botak dalam beberapa hari akhir-akhir ini. Ya, hadirin, ini disebabkan oleh karena kacang itu. tidakkah kau mendengar kabar, Andres? Hati-hati, ia masih di sana dengan seorang temannya. Ia mengatakan sesuatu. Bagaimana kau tahu? Apa yang harus kau bilang? Baiklah, ia ketawa dan berkata, berbentuk. Aduh, pahanya hangat. Jadi itu yang dikatakannya. Mimpi apa aku semalam? Sesuatu tentang pisau. Betul-betul impian gila. Kemana kawan? Menyediakan anggur untuk kapten. Ia majikanku. Kau tahu, Andres? Perempuan itu 1 di antara 1000. Siapa? Tidak apa. Sampai ketemu lagi. Pisaunya terlalu mahal. Jadi beli atau tidak? Putuskan cepat. Berapa harganya tadi? Pisau bagus dan tajam. Mau menggorok lehermu? Pikirkan baik-baik. Ini saya jual murah kepada Anda. Juga ke yang lain. Cara mati yang murah tanpa risiko besar. Bisa untuk memotong roti dan 200 perak. ini. Laganya saja kayak orang kaya. Dasar keledai. Jaket ini bukan pemberian, Andres. Barangkali kau mau pakai. Tentu, Franz. Kalung salib ini dulu milik kakakku, Andres. Juga cincin ini. Tentu, Franz. Aku juga punya lambang suci dengan 2 jantung emas murni. Dari dalam Injil ibuku dengan tulisan, seperti tubuhmu merah dan nyeri, biarlah hatiku begitu setiap kali. Ibuku tak bisa merasakan apa-apa lagi. Hanya pada waktu matahari menyinari tangannya. Itu tak jadi soal, Andres. Tentu, Franz. Kopral Frederick Johann Franz Wojciech, penembak Resimen 2, Batalion 2, Divisi 4. Lahir tanggal 20 Juli. Sekarang aku berumur 30 tahun, Andres. 7 bulan dan 12 hari. Franz, kenapa kau tidak periksa ke dokter? Kau menyedihkan. Mestinya kau minum obat bubuk agar demammu sembuh. Ya, Andres. Jika nanti kayu menutup peti, kau tak akan tahu kepada siapa yang akan ada di dalamnya. Matahari bersinar pada pawai lilin. Padi menguning penuh. Mereka menari-nari di padang rumput, berdua dan saling menyentuh. Seruling berbaris di muka. Di belakang deretan biola. Kaos kakinya merah menyala. Wah, alangkah buruknya. Kau selalu mengada-ngada. Mary, menyanyilah untuk kami. Aku tidak bisa. Mengapa tidak? Begitulah. Mengapa begitulah? Nek, berceritalah. Baik, prajurit kecil. Alkisah tersebutlah seorang gadis kecil yatim piatu. Sebab semuanya telah meninggal dunia dan tak ada seorang pun di dunia ini. Semua manusia telah mati. Tak putus-putusnya dia mencari orang yang masih hidup.
Karena tak ada seorang pun manusia yang dijumpainya, dia pikir lebih baik ke surga saja. Bulan memandanginya dengan ramah. Tetapi waktu didatanginya, ternyata bulan tak lebih dari sebuah kayu lapuk. Dan dia pun menuju matahari. Tapi hasilnya hanya sebuah bunga matahari yang kering. Dan ketika ia menuju bintang-bintang di sana, juga tak lain hanya lalat hijau menempel di langit seperti terjerat jaring laba-laba. Lalu dipikirkannya lebih baik ke bumi. Tapi kenyataannya adalah cuma sebuah gentong kosong dan dia pun merasa kesunyian dan menangis. Ia masih duduk di sudut sendirian. Mary, Apa? telah waktunya untuk pergi, Mary. Kemana? Mana mungkin aku tahu, Mary. Ke arah sana, jalan ke kota. Sangat gelap. Tahu salah kau pergi. Mari duduk di sini. Tetapi, aku harus pergi. Kakimu nanti melepuh. Kau berubah sekali. Kau sudah tahu berapa lama, Mary? 2 kali Pentekoste. Kau tahu berapa lama lagi akan berakhir? Aku harus pergi makan malam. Kau tidak akan membeku, Mary. Tidak, kau hangat. Kau memiliki bibir yang panas, membara. Napas hangat perempuan jalang. Dan demi surga, aku akan terus-menerus mencium bibirmu. Kau kedinginan? Jika tulang-tulangmu telah membeku nanti, kau tidak akan kedinginan lagi. Menjelang pagi kau tidak akan terganggu Apa lagi. yang mau kau katakan? Tidak apa-apa. Bulan mulai naik. Merah. Seperti pedang berlumuran darah. Apa yang mau kau kerjakan, Franz? Kau terlihat pucat. Franz, demi Tuhan, hentikan. Tidak, Franz, tolong. Ambillah ini. Dan ini. Kenapa kau tidak bisa mati? Nah. Dia menggeliat. Lagi? Masih menggelepar? Mati kau sekarang. Mampus. Menari. Semuanya menari. Jangan berhenti. Keringat memabu sampai akhir zaman. Oh manis anakku manis. Pikirmu tak ada salahnya. Bertandang dengan anak-anak pengasuh kuda. Dan kusir di kandang kera. Amboy Katie. Duduklah. Aku kepanasan. Begitulah semestinya. Setan mengambil yang satu dan membiarkan yang lain pergi. Katie, kau menggairahkanku. Bagaimana mungkin kau juga kini akan melumer? Katie, sewajarnya begitu. Nyanyikanlah sesuatu. Takkan lagi kusinggahi Swabia. Pakaian lengkap dan terompah kulepaskan. Bergaun panjang hingga ke kaki. Bukanlah layaknya dandanan pelayan. Tak apa, kau bisa ke neraka tanpa sepatu. Tidak, bukan begitu manisku. Ambil kembali uangmu. Tidurlah sendiri malam ini. Betul, aku tidak mau berurusan dengan darah setetes pun. Tapi, apa itu di tanganmu? Di tanganku, mana? Merah. Darah. Darah. Astaga, darah. Aku kira tanganku terluka. Bagaimana mungkin kasihkumu? Lihat tangan kananku. Aku menyekanya. Menyekat tangan kanan dengan tangan kanan. Sungguh berbakat. Dan jari itu berkata, aku mencium bau. Bau apa yang kurasakan? Manusia milik neraka. Ah, baunya sudah membusuk. Persetan. Apa yang kalian kehendaki? Apa urusan kalian? Jangan halangi aku. Atau siapapun yang berani. Kurang ajar. Kalian kira aku membunuh seorang? Pembunuhkah aku? Apa yang kalian herankan? Bercerminlah. Minggir. Pisau. Di mana pisau itu? Aku tinggalkan di sini. Itu yang bisa membebaskanku. Makin dekat. Belum lagi sampai. Tempat apa ini? Apa itu yang kudengar? Sesuatu bergerak. Tidak. Tidak ada apa-apa kecuali kesunyian. Di sana, Mary.
Mary, kau tenang saja. Segala sesuatunya tenang. Mengapa kau pucat, Mary? Tali merah apa yang melilit di lehermu? Dari hasil pelacuran dengan siapa itu? Hidupmu jadi hitam karenanya. Hitam! Sudahkah kusucikan hingga kembali putih? Rambutmu hitam tergerai tak teratur. Tidak kau jalin hari ini? Ini, ada sesuatu. Dingin, basah dan kaku. Pisau itu, aku telah menemukannya. Aku harus buang. Nah, dia tenggelam seperti batu. Bulan seperti pedang berlumur darah. Apakah dunia akan dicengkeramnya? Tidak. Letaknya terlalu dekat. Nanti jika mereka berenang, nah, lebih baik. Tapi di musim panas jika orang mencari kerang, biar saja. Pisau itu akan berkarat. Siapa yang akan mengenalinya lagi? Mestinya aku patahkan saja tadi. Masih bau darah ke aku? Sebaiknya aku mandi. Masih ada darah di sana sini. Tunggu. Kau dengar? Di sana. Bunyi apa itu? Itu bunyi air. Dulu ada seorang tenggelam di sini. Mari kita pergi, jangan menceritakannya. Di sana lagi. Sepertinya orang sedang tenggelam. Mengerikan, banyak kabut. Kabut di mana-mana. Kumbang air berterbangan seperti bunyi lonceng pecah. Ayo kita pergi. Tunggu. Kedengarannya jelas sekali. Keras sekali. Di sana. Ayo. Ayo kita lihat Mary. Buat apa? Astaga, orang-orang pergi ke sana. Hoi, ibumu mati. Hu, hip, hap. Di mana dia? Di pinggir jalan menuju danau. Ayo cepat. Kita harus sampai di sana sebelum orang-orang membawanya pulang. Hip, hup, hap. Pembunuhan kejam, pembunuhan utama. Sebuah pembunuhan manis, semanis seperti orang yang diharapkan. Pembunuhan tak berarti. Telah lama kita tidak menemui kejadian seperti ini.